Halo teman-teman, jadi jumpa lagi ya dengan saya Putu Agus Putra Dwipayana di mata kuliah IPA masa depan. Nah, adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini itu adalah terkait dengan green chemistry atau bisa disebut dengan kimia hijau. Nah, jadi artikel atau jurnal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini itu berjudul Industrial Application of Green Chemistry, itu status, challenge, and prospect. Ini by Rajni Reddy. Ya, jadi langsung saja ke permasalahan. Nah, jadi pada abad ke-20 ini kita telah melihat pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat yang menyebabkan penyusutan sumber daya alam. Nah, hal ini menimbulkan pemahaman manusia dalam mengurangi penggunaan energi serta produksi limbah yang ada dalam maksudnya yang ada di lingkungan seperti itu. Nah, jadi kimia hijau ini merupakan sebuah alternatif dalam permasalahan yang terjadi karena memiliki potensi yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan proses kimia biasa. Nah, produk kimia biasa ini biasanya menimbulkan dampak yang cukup berbahaya seperti mudah meledak, kemudian mudah terbakar, karsinogenik, kemudian mutagenik, faktor penipisan ozon, dan juga perubahan iklim. Namun penggunaan kimia hijau ini secara komersial ini masih menjadi tantangan bagi para ilmuwan dan peneliti untuk merealisasikan hal tersebut seperti itu. Jadi kita sudah menemukan alternatif dari permasalahan yang disampaikan, itu menggunakan kimia hijau atau green chemistry dibandingkan dengan menggunakan kimia biasa. Namun dalam penggunaannya secara komersial itu masih kurang atau masih perlu diperdalam agar kimia hijau ini dapat diterapkan dalam segala bidang seperti itu. Nah, kemudian teori yang digunakan, jadi kimia hijau ini pada dasarnya adalah pendekatan proaktif yang ditujukan untuk merancang suatu sintesis proses secara berkelanjutan jauh dari awal. Nah, dari berbagai teknologi yang digunakan dalam kimia hijau, itu biokatalis memegang peran paling penting. Jadi sebagian besar reaksi yang terjadi dalam sistem fisiologi dikatalisasi oleh enzim yang merupakan katalisator alam. Nah, jadi enzim tidak hanya dapat terurai secara hayati tetapi juga dapat diperbarui untuk memudahkan produksi dengan fermentasi gula dan sebagainya. Jadi biokatalis ini banyak digunakan dalam mensintesis obat, namun tidak hanya dalam mensintesis obat saja. Jadi biokatalis ini juga berperan penting dalam sintesis plastik seperti itu. Selanjutnya adapun metode yang digunakan, jadi sebagian besar proses kimia melibatkan pelarut dalam reaksi dan langkah pemisahan untuk melarutkan padatan. Jadi mengurangi viskositas, kemudian memodulasi suhu dan memulihkan produk dengan sarana ekstraksi ataupun rekristalisasi sebagai media reaksi atau untuk tujuan pembersihan. Nah, jadi pelarut ini tidak hanya melarutkan reaktan tapi juga mempengaruhi laju reaksi. Namun mayoritas pelarut organik yang digunakan dalam industri ini terlepas dari sifatnya yang melekat, dikaitkan dengan beberapa efek buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, apalagi pelarut tersebut berasal dari sumber daya tak terbarukan seperti minyak bumi. Nah, selanjutnya terdapat 4 pembahasan yang mengarah pada pengembangan pelarut hijau atau pelarut kimia hijau. Jadi yang pertama itu adalah substansi pelarut berbahaya dengan pelarut yang menunjukkan properti EHS, lingkungan, kesehatan, keselamatan. Jadi environment, health, and safety. Ya, yang lebih baik seperti peningkatan biodegradabilitas atau mengurangi potensi penipisan lapisan ozon. Kemudian yang kedua itu adalah penggunaan biosolvent, yaitu pelarut yang dihasilkan dari sumber daya terbarukan seperti etanol yang diproduksi oleh fermentasi pakan yang mengandung gula. Kemudian pakan bertepung, bahan atau bahan lignoselulosa seperti yang kemarin saya sampaikan itu ya, lignoselulosa itu dari fungi atau dari jamur.
Kemudian yang ketiga itu ada substansi pelarut organik dengan superkritis CO2 dalam pemrosesan polimer, menghindari penggunaan klorofluorokarbon dan mengurangi penipisan ozon tentunya. Dan yang terakhir itu adalah dengan cairan ionik yang menunjukkan uap rendah atau dapat diabaikan tekanan, dan dengan demikian lebih sedikit emisi yang ada ke udara atau yang masuk ke udara seperti itu. Jadi ini beberapa pendekatan yang mengarah ke pelarut hijau atau yang ramah lingkungan tentunya. Selanjutnya adapun hasil pembahasan, jadi Eleven Renewable Science Inc. menggunakan teknologi metathesis yang dikembangkan oleh grup untuk menghasilkan dua pelarut hijau bekerja sama dengan produsen surfaktan Stepan. Eleven C menghasilkan surfaktan yang disebut dengan Steposol Mit 10U sebagai pengganti N-methylene pyrrolidone dan diklorometana dalam menghapus perekat dan menghapus cat. Jadi surfaktan ini juga bisa digunakan di rumah tangga dan membersih industri menggantikan glycol ether seperti itu. Jadi Steposol Met 10U ini adalah amida tersubstitusi kemudian tak jenuh yang unik berasal dari bahan baku berbasis bio. Nah, dengan kauri nilai betanol lebih besar dari 1000, jadi Steposol Met 10U ini memberikan kerja pembersihan yang lebih unggul dan tentunya ramah lingkungan. Kemudian hal tersebut dikarenakan tekanan uapnya rendah, kemudian titik didih tinggi, kemudian Variable Carbon Index-nya atau BCI itu berkisaran 75%. Nah, jadi adapun kesimpulan yang ditarik dari jurnal tersebut. Jadi kimia hijau ini memegang kunci untuk masyarakat yang berkelanjutan. Jadi untuk memiliki potensi yang melekat atau untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan sains. Jadi inovasi didukung oleh kebijakan yang baik dan regulasi. Nah, akan mempercepat implementasi skala besar proses kimia hijau yang sudah diteliti seperti itu. Jadi ahli kimia generasi berikutnya seharusnya mengajarkan dasar-dasar kimia hijau pada tahap yang sangat awal sehingga mereka dapat berpikir dan mengembangkan metodologi yang lebih aman. Nah, pelaku industri juga harus menyadari fakta bahwa mendapatkan proses baru yang dengan kimia hijau ini dapat berdampak positif pada berbagai aspek baik masyarakat maupun juga lingkungan. Sehingga dengan pemanfaatan kimia hijau ini diharapkan kedepannya itu akan lebih menyayangi lingkungan yang kita miliki seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan jurnal yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, untuk akhir kata, apabila ada kata-kata yang salah saya minta maaf, dan untuk akhir saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.